Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Tema 1, pembelajaran 1. Di sini ada percakapan antara Edo dan Pak Rudi. Silakan dibaca. Di sini Edo sedang berkunjung ke kandang ternak Pak Rudi, ternak kelinci. Mereka sedang memperhatikan gerak-gerik kelinci yang ada di kandang ternak Pak Rudi. Sekarang, anak-anak silakan membaca buku teks yang ada di buku siswa halaman 3. Bacalah dengan saksama dan pahami setiap paragraf. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kalimat efektif. Tadi kalian sudah membaca teks yang ada di halaman 3. Sebelum kita masuk ke materi paragraf, Ibu akan menjelaskan dulu tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah susunan kata-kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Jadi, dikatakan kalimat efektif apabila mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Jadi, ada kalimat efektif, ada kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang tidak efektif itu berarti tidak mengikuti kaidah atau aturan kebahasaan. Dan itu biasa kita ucapkan dalam bahasa sehari-hari. Apa saja syarat utama dikatakan kalimat efektif? Syarat yang pertama adalah sesuai ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia atau yang disebut dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, menggunakan kata-kata baku yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Syarat yang kedua adalah sistematis. Kalau dikatakan sistematis berarti terstruktur. Nanti akan kita bahas. Kemudian tidak bertele-tele. Kalimat yang efektif itu tidak bertele-tele atau sulit. Kalau dikatakan bertele-tele berarti sulit dipahami. Namun kalimat efektif itu sendiri tidak bertele-tele dan mudah dipahami. Syarat yang keempat adalah tidak ambigu. Ambigu itu artinya mengandung makna ganda atau sulit dipahami. Oke, kita lanjutkan. Kalimat efektif harus mengikuti pola SPOK. Tadi ciri yang kedua adalah sistematis. Sistematis itu berarti terstruktur. Kalimat efektif terdiri dari SPOK. Apa itu SPOK? S-nya ini adalah subjek, predikatnya P-nya adalah predikat, O-nya adalah objek, K-nya adalah keterangan. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Subjek. Dikatakan subjek adalah pokok kalimat, pelaku utama berupa kata benda. Subjek ini boleh manusia, hewan, tumbuhan atau benda-benda apa saja yang menjadi pelaku utama atau yang berperan dalam sebuah bacaan. Predikat atau P adalah menjelaskan subjek berupa kata kerja. Bisa menulis, memasak, mengajar, dan berbagai kata kerja lainnya. Yang ketiga adalah O, objek. Objek itu adalah keterangan predikat
pihak yang menerima perlakuan berupa kata benda. Nanti akan kita bahas contohnya ya. Yang keempat, K, keterangan. Keterangan ini menjelaskan waktu, tempat, atau cara dan terletak di awal, tengah, atau akhir kalimat. Oke, berikut ini ada contoh kalimat efektif yang terdiri dari SPOK. Bu Susi memasak nasi di dapur. Yang menjadi subjek atau pelaku dalam kalimat ini adalah Bu Susi. Jadi, Bu Susi adalah sebagai subjek. Memasak. Memasak itu adalah kata kerja. Tadi kata kerja itu termasuk ke dalam predikat atau yang menjelaskan kegiatan si subjek ini. Nasi. Ini adalah benda yang mendapatkan perlakuan dari si subjek. Jadi Bu Susi memasak nasi. Nasi di sini adalah objek. Karena nasi di sini mendapat perlakuan dari Bu Susi, yaitu dimasak. Di dapur. Di dapur ini adalah merupakan keterangan, yaitu keterangan tempat. Keterangan itu tadi bisa berupa keterangan tempat, bisa berupa keterangan waktu atau cara. Nah, inilah contoh yang pertama. Sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua. Ibu Ira memberikan tugas pukul 8 WIB. Ibu Ira di sini adalah sebagai subjek. Kenapa? Karena Ibu Ira merupakan pelaku pada kalimat ini, yang melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Memberikan di sini adalah kata kerja. Apa yang diberikan? Tugas. Boleh tugas IPA, tugas matematika, atau tugas apa saja. Itu adalah termasuk objek. Pukul 8 WIB. Kalau dikatakan pukul 8 WIB di sini, ini adalah merupakan keterangan, namun menunjukkan keterangan waktu. Yang pertama tadi keterangan tempat, dan yang kedua ini adalah keterangan waktu. Namun, keterangan ini atau K ini boleh letaknya di awal, tengah, ataupun akhir kalimat. Misalnya ibu ubah. Misalnya ibu akan ubah keterangannya ini berada di depan kalimat. Pukul 8 WIB, Ibu Ira memberikan tugas. Boleh. Atau kalau keterangan waktunya berada di tengah, Ibu Ira pada pukul 8 WIB memberikan tugas. Seperti itu. Oke, itulah mengenai kalimat efektif. Atau misalnya Bu Susi. Contoh yang Ibu Susi ini kita bikin di dapurnya berada di depan. K-nya di depan ya. Di dapur Bu Susi memasak nasi. Itu juga termasuk kalimat efektif. Jadi keterangannya di sini boleh di depan kalimat, boleh di tengah kalimat, ataupun di akhir kalimat. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi anak-anak sudah membaca paragraf yang ada di halaman 3. Sekarang kita akan belajar tentang paragraf. Apa itu paragraf? Pada waktu di kelas 4 sebenarnya ini sudah dipelajari, namun kita akan memperdalam lagi di kelas 5. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Dikatakan paragraf apabila ada kalimat, seperangkat kalimat. Kalau dikatakan seperangkat kalimat berarti kalimatnya boleh terdiri dari 2 kalimat atau lebih. Ini ya. Sebuah paragraf terdiri atas beberapa kalimat atau lebih yang membicarakan soal yang sama.
masih pada soal yang sama, terdiri dari beberapa kalimat, itu disebut paragraf. Paragraf merupakan perpaduan kalimat-kalimat yang memperlihatkan kesatuan pikiran, ya. Jadi berkaitan memperlihatkan kesatuan pikiran atau kalimat-kalimat yang berkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Jadi kalimat-kalimat tersebut harus memperlihatkan kesatuan pikiran. Jadi kalau kalimatnya 2 atau lebih namun tidak membicarakan soal yang sama, itu bukan disebut paragraf. Kata lain dari paragraf disebut juga alinea. Setiap satu paragraf mengandung satu ide pokok. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar, sebuah paragraf. Jadi sebuah paragraf itu dibentuk berdasarkan ide pokok. Inilah yang menjadi gagasan terbentuknya sebuah paragraf. Dikembangkan menjadi beberapa kalimat yang memiliki kesatuan. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Jadi, kalimat utama itu boleh terletak di awal paragraf, ada juga terletak di akhir paragraf, dan ada juga yang berada di tengah paragraf. Namun pada umumnya, ide pokok itu terletak di awal dan di akhir paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Kalau ada yang bertanya, Bu, boleh nggak kalimat utamanya jadi ide pokok? Boleh. Namun bisa juga kalimat utama itu dipersingkat lagi menjadi ide pokok. Yang penting maknanya sama atau gagasannya sama. Kalimat utama bisa terletak di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis paragraf. Berdasarkan letak kalimat utama, paragraf ada 3 macam. Yang pertama, paragraf deduktif. Dikatakan deduktif, ingat aja D depan. Berarti yaitu paragraf yang ide pokoknya terletak di awal paragraf. Ini bersifat dari umum ke khusus. Jadi dijabarkan dulu secara umum baru mengkerucut. Itu disebut paragraf deduktif. Paragraf campuran yaitu paragraf yang ide pokoknya terdapat di tengah paragraf. Jadi ini harus dibaca keseluruhan dari awal sampai akhir baru kita bisa menemukan ide pokoknya. Yang ketiga, paragraf induktif yaitu paragraf yang ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Kalau dikatakan induktif berarti di akhir paragraf. Ini bersifat dari khusus ke umum. Artinya teks tersebut akan membicarakan dulu hal-hal yang khusus, lalu ke hal-hal yang umum. Inilah yang disebut dengan paragraf induktif. Sekian dan terima kasih. Sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan anak-anakku sekalian bisa memahami dan mengerti. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih.